Record. Udah record ya? Oh, udah record. Oke, jadi selamat malam semuanya. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut lagi bahas eh, bahas Python. Kita akan bahas modul-modul. Kemarin kita udah troubleshooting, types of issue. Sekarang adalah gimana caranya kita nge-load modul yang ada terus kita pakai. Nah, sama besok kita akan coba ini soal-soal Python. Belum masuk, ada soal lain yang belum masuk yang kayak kemarin, yang kayak aku share tadi sih. Jadi ntar aku coba share screen dikit. Oh, aku kirim link presensinya dulu. Sekarang tanggal 3 Oktober. Ya, as the time goes by, as the session goes by, kalau ada yang punya pertanyaan, bisa tanya di sini, bisa tanya di kolom komentar. Kalau malu-malu untuk apa, untuk seperti biasa bisa langsung switch to-nya ke private message. Kalau mau untuk bahas langsung bareng-bareng juga boleh. Terus kalau misalnya ada topik yang misal masih bingung, masih belum ngerti, masih kayak aduh ini gimana nih, nggak apa-apa. Nah, please feel free to let me know. Besok mungkin baru akan jelimet-jelimetnya karena kita akan coba untuk membahas apa namanya, kita akan membahas contoh soal Python. Apakah itu kepake di kerjaan? Technically both yes and no. Kalau pakai untuk kerjaan sih biasanya nggak seribet atau sekompleks itu, tapi biasanya sih untuk ujian suruh buat iterasi-iterasi itu ada di seleksi masuk technical test. Tapi apakah pasti gitu ya? It depends on the company sih. Ada yang kalau yang udah senior udah kayak assume you will have anak buah, jadi you don't really need uh, yang kayak begini, tapi it's always good to know the process. Ini lagi agak jaksel, agak mix-mix bahasanya karena hari ini sedang hangover lagi. Oke, ini oh ya aku buka ya. Gelap. Yang Google Colab yang kemarin-kemarin belum masukin, ya ntar dimasukin. Kemarin itu lupa. Dan mau aku usahain hari ini aku upload yang kemarin. Hmm, saving filenya, aku share screen. Jadi di sini kita akan lanjut sedikit. Besok baru kita akan bahas yang mulai bahas soal kan, nanti yang mulai oh ini mulai kalimatnya. Tapi banyak yang bertanya, meskipun kokonat, banyak yang bertanya, aku ini mau jadi apa? Oh, lagu lagu tahun lagu reggae tahun 2010-an 11-an. Ini banyak yang nanya. Jadi kan kalau Python itu biasanya kita langsung pakai Pandas, NumPy, Seaborn. Aplikasinya memang kayak gimana kok? Kita dari kemarin bikinnya kayak iterasi, iterasi, iterasi aja. Ya, ini iter, iter.
Terus kenapa kok apa kayak di sini muter, dan nanti kayak gimana sih? Nah, jawabannya adalah ini mini project. Sebenarnya nggak pas mini project ini. Jadi, ini ada dua soal. Ini sebenarnya baru akan di baru akan didistribute-nya harusnya besok, tapi aku akan kasih kisi-kisi aja untuk kalian. Karena ini sih biar nanti nggak numpuk banget. Jadi yang tugas yang summary udah juga. Terus besok sebelum kita sebelum kita masuk ke materi yang tematik soal yang ini, aku akan coba buka soal lain. Coba buat soal, ada soal lain yang bisa dibilang mirip-mirip kayak gini, gimana kita troubleshooting troubleshooting untuk soal-soal kayak gini. Terus nanti kita data analytics-nya pas kapan? Nanti kita waktu bahas materi yang minggu depan. Kan yang aku suka biasa dan sering banget bilang dan menekankan, make sure sebelum kita ke topik yang technical advance, kita harus bisa dulu ininya, foundationnya, ya, soal yang kalian ini. Soalnya ini sebenarnya kalau dari mentor-mentor sendiri ini dibuat se mendekati mendekati apa yang biasa kalian hadapin. Jadi gimana maksudnya yang biasa dihadapi? Jadi misalnya nih, use case dari Python itu kan orang biasanya bikin untuk visualisasi, data processing atau modeling, dan kalau yang sederhana ya kayak gini. Ini sampel 10 keluarga, terus kita buat iterasi 10 kali membaca input dari user berupa nama mahasiswa dan nilainya. Nah, ini jadi kita buat semacam apa ya, kayak input. Ini kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh langsung tanya di sini, atau nanti misalnya kalau hari Jumat, Kamis, Jumat bahas ini rame-rame, boleh nggak ya? Boleh-boleh aja. Kalau mau coba sendiri dulu, terus habis itu baru bahas bareng-bareng, ya boleh juga. Se, 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 senyamannya, senikmatnya. Kalau misalnya mau cheatnya kayak gimana? Ya, ChatGPT, tapi ChatGPT kan troubleshooting debugging. Ini paling nggak di sini kalian udah bisa kebayang ntar kira-kira bakal kayak gimana sih ininya, cara make, atau bisa digambarin pikiran visualisasi ini mau buat kayak gimana. Jadi ini kayak ada kayak masukkan nama mahasiswa, penghasilan bulanan, terus dikasih constraint harus di atas nol, status ekonomi. Kalau penghasilan, kalau dia 100.000 rentan. Jadi nanti dia begitu kita ngisi keluar tuh, set, status Anda rentan, statusnya crazy rich.
Terus buat indeks, nah ini nih, indexing, terus dibuat pandas data frame yang sebagai ini. Nah, karena ini aku bahas pertama, bahas bahas apa ya? Bahas modul-modul itu pertama aku pandas dulu. Kenapa fokus ke data frame dulu? Karena biar 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 apa ya istilahnya nih? Biar ini bisa dikerjain. CSV, data CSV. Ini pokoknya orang input hasilnya masuk. Terus ketiga, ini dia buat programming ke 40 mahasiswa, terus dia randomize 3 number, NP, ini NumPy. Jadi di sini kita pakai NumPy Pandas. Ini salah satu ini another test taking strategi ini enggak tes sih, tapi ini kayak uh, tes in live. Ya gitulah. Jadi cara ngerjain ini aku pakai framework berpikir yang aku pakai di AWS Amazon Web Service. Tenang, aku bukan kayak yang lagi heboh itu dia kerja di AWS terus nyebar-nyebar rahasia. Ya ini sebenarnya aku ada apa, taruh cari filenya kalau masih ada. Jadi kita kalau misalnya ini ngerjain suatu kerjaan, kan kita pertama harus tahu why, how, what-nya. Habis itu kita lihat untuk sampai ke sana apa aja yang kita butuhin. Aku di sini sekalian mapping kira-kira untuk nyelesain kalau project ini materi sejauh apa. Sini nanti sama Pandas. Jadi paling nggak besok kita coba jawab soal bareng-bareng. Soal yang lain bukan ini. Kamis kita coba perdalam lagi nanti Pandas. Buat kolom baru, terus nanti buat kriteria, nanti. Nah ini kan randomize semua nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tugas UTS UAS ini di randomize. Nanti nilai akhir ini dia automatically calculate 20% kali ini, tambah 40% kali ini, tambah 40% kali ini, hasil nilai akhir, nanti ketahuan predikatnya C. Ya, ini if, ini sampai mana, then. Ini gambaran dikit aja. Udah kepikiran cara ininya, cara ngerjainnya, tapi kalau misalnya ngerjain nanti kita bisa, ya kan bersama-sama. Susah, lalu. Pakai ChatGPT bisa nggak? Bisa. Tapi ChatGPT itu lebih bagus dipakai untuk ini, untuk apa? Untuk untuk apa? Untuk lihat garis besarnya. Oh ini prosesnya gini. Ya sebenarnya yang kayak kita buat scoring terus kita buat weighted untuk average, bobot-bobot kayak gini nanti ini lumayan lumayan apa ya? Istilahnya nih applicable banget. Kalau aku bisa bilang ini applicable karena banyak tools-tools yang yang ribet-ribet, yang sebenarnya ribet. Technically hitungannya tuh nggak sederhana, tapi impact-nya luar biasa. Itu kebanyakan pakai kayak gini.
Nanti biasanya cocokin sama regresi, ya, tentang processing data pas data analytics. Tapi intinya adalah ada beberapa method yang itu kalau kalian bisa dua ini, regresi sama sama clustering, klasifikasi data, itu kayak dua sama tiga, decision tree, itu nanti tuh kalau tiga tuh udah dipegang, ya insya Allah untuk pengembangan ininya, nanti pengembangannya itu nggak seribet. Karena in the end of the day, the more senior you are, akan cari yang lebih sederhana. Kalau ada senior data scientist yang dia bisa aku bilang pinter banget, pinter, genius sih. Tapi dia suka tuh model ya sederhana, simple banget, regresi. Dan bikin aku menang data science challenge. Keren, keren banget. Jadi orang kadang mikir makin ribet makin bagus, padahal makin sederhana tuh makin bagus. Dan sebenarnya tuh nanti eh, sampai ke yang advance banget, data science yang advance ya itu ekor dari tiga itu. Gimana cara kita bisa melihat hubungan, buat modeling situ, buat yang modelnya robust, terus buat predictive analysis, kita bisa kelompokin ini masuk kelompok ini, ntar si sistem pakai machine learning dia akan kelompokin sendiri data yang baru. Sama yang ketiga decision tree, yes no yes no yes no, jika ini maka ini. Itulah. Oke, nah ini Python modul. Jadi sebenarnya modul itu apa sih? Kan kita ada. Jadi Python itu dia kayak punya beberapa modul atau apa ya, file yang dia tuh isinya uh, spesifik spesifik tools programming yang buat bantu kita untuk ngejalanin pekerjaan. Kalau misalnya kalian itu ada yang main Roblox, nih aku coba relate dengan Gen Z. Ingat Gen apa tuh Gen Z kan? Kalau misal kalian main Roblox atau atau Minecraft, kan nanti ada beberapa skenario-skenario yang udah disiapin. Walaupun kita sebenarnya dari Roblox itu kita bisa bikin bisa bikin apapun. Kan Roblox tuh kita mau bisa bikin pesawat, bikin ini. Terus kita buat simulasi dari pesawat itu, kita buat simulasi kota Jakarta. Nah, daripada kita mulai dari scratch, from scratch, kita bisa pakai level atau modul. Kalau di sini Python yang orang itu pernah buat. Jadi nanti kita tinggal jalanin aja, kita tinggal terusin. Nggak perlu kita buat logical frame lagi. Jadi tinggal ngikutin apa yang dia udah orang itu buat. Library Python itu ada lebih dari 200. Apakah kepakai semua? Tentu saja enggak. Oh, ini ada banyak sekali modul library, modul rencana. Nah, ini kita sebenarnya canggihnya Python tuh kita tinggal recall aja.
Ini apakah ini top 10? Jadi apakah Python library cuma ada ini enggak? Ya, seperti yang dibilang dia lebih dari 200. Jadi library ini isi masing-masing punya modulnya sendiri dan bisa apa ya? Ini dibilang nih, oke. Oh, ya, thank you. Ada yang benerin. Jadi benar bedanya library sama modul itu apa? Jadi kalau kita modul-modul itu kan kayak script yang bisa kita run, tapi dalam script dari modul-modul itu nanti jadi sebuah library. Jadi itu kayak ada hierarkinya kayak ini satu operasi, terus dikumpul-kumpulin tuh bisa jadi modul, modul-modul tuh dikumpulin jadinya library. Nah, terus di situ eh, ini top 10 yang paling populer. Apakah cuma ada 10 ini? Enggak. Masih banyak. Ini soalnya machine learning nih, TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, ini data analysis, data mining. Ini versi nanti dia bisa nyambung lagi ke NumPy, CP, Panda. Panda nih eh, yang biasanya data frame untuk data analysis, data structuring, data frame, panel untuk manipulasi data, Panda, NumPy, Matplotlib, visualisasi, Selenium ini untuk web base, beautiful shop. Ini buat data. Ya, Kenji, mau ikut belajar ini. Nah, sini. Seperti biasa, pengen belajar beautiful shop. Scrapy ini buat data scraping, robot framework ini untuk automation. Jadi sebenarnya Python tuh use case-nya banyak. Selain dari 10 ini ada nggak? Masih banyak. Ini ada, ini kan dia pakai matplotlib ya. Tadi. Padahal masih bisa pakai Seaborn. Nah, Seaborn itu buat visualisasi juga. Buat visualization. Ini kalau kita Seaborn sama matplotlib bedanya apa nih? Dia berdua sama-sama pakai visualisasi. Easier to learn, understand. Dan sebenarnya sih selera-selera juga nih. Use case, Pandas Nampi. Jadi kalau bisa aku bilang, gimana ini? Coba ceritain. Ini mana? Bingung ya? Nah, jadi, bener. Jadi sebenarnya Nampi sama Pandas itu dia itu kayak apa ya? Kayak core root of the root. Jadi kan kalau root of the root-nya paling basicnya banget itu kan gimana caranya kita mengoperasionalisasi Python. Cuma kalau kita mau proses data, ketik, biasanya mereka bisa narik data, bisa disambungin, ya Kenji, ini Bobo ya, bisa di ini pakai, jangan Kenji ya, it's bisa pakai si Python, NumPy sama Pandas.
Jadi disinilah, yuk, disinilah. Kenapa kok aku fokusnya ke, ya, yuk, ngomong ya. Wah, dadah, dadah. Mana kayaknya dadah? Nah, ya, ngomong ya. Ya, oke. Itulah kenapa aku pakainya sih Nampis dan Panda dulu. Matplotlib nanti bisa kita bahas belakangan waktu data analytics. Karena yang paling root of the root, core of the core adalah kita ngerti gimana caranya kita ngotak-atik Python kosongan, bisa buat iterasi 2, 3, 5, 9, buat sequence di sana. Setelah sequence, ngotak-atik sequence bisa, kita buat data frame, atau kita buat table, table, terus kita bisa ngotak-atik, ngilangin ini, belum saya sebelum. Ngotak-atik, baru nanti kita masuk ke Python library yang lain. Jadi kita start with the basic, go with the advanced, dan tetap scope yang uh, scope yang terbatas. Jadi enggak. Karena kalau misalnya kita belajar Python terus mau semuanya ya akan banyak sekali. Tapi kadang yang sederhana itu yang luar biasa. Kita akan coba lihat. Nah ini kalau misalnya penasaran, kalau penasaran sama bedanya Matplotlib sama Seaborn, karena ini perbandingan perbandingan beda duanya ini. Matplotlib apa pakai Seaborn, tapi ya udah hampir sama-sama tergantung ini sih. Tergantung use case sama biasanya sih lebih ke familiarity. Oke, okay. Initializing Python. Kalau kita punya modul library, kita sama-sama pakai import. Ya. Kita mulai dengan doa, lanjutkan import modul atau library. Import math. Nah, ini math ini jadi untuk math ini dipakai untuk memproses mathematical equation. Ini dia ngambil dari tempat yang sama ya. Ini kita mau convert. Cari yang nah ini floor aja deh.
Nah, ini sebuah contoh kita nge-import math, terus kita pakai ini math.floor, terus kita masukin number float. Apakah kita bisa pakai math.floor sama masukin angka ini pakai angka integer? Jawabannya adalah iya dan enggak. Bisa, bisa integer, tapi kan untuk apa namanya, ini kan untuk membulatkan nih, contohnya nih integer, ya enggak sih, enggak integer. Nah, ini integer coba. Bisa. Tapi kan untuk rounding ke bawah, rounding ke bawah. Contohin 22,6. Sedangkan kalau math floor dia akan rounding ke bawah. Lawannya apa? Ya ceiling. Ini coba kalau kita gampang lihat. Nah, ini 1,4 jadi 2. 5,3 jadi 6. Min 5,3, min 5, 2,6, 23, 10,0, 10. Dan dia juga langsung mengubah bentuknya yang awalnya float menjadi integer atau bilangan koma-komaan menjadi bilangan bulat. Nah, ini adalah math modul. Terus kenapa kok nggak dijelasin lebih detail? Ini kan ada arc, sin, sin, cos, tan. Ini kalau misalnya mau bisa ini hitung sin cos, berhubung saya paham dengan kemampuan matematik saya yang tidak terlalu ahli, jadi di sini aku cuma kasih lihat. Ini mulai dari senam untuk lihat apakah hasil ini number or not. Nah, is kuncinya di sini. Kalau kalau modul-modul atau paket, kalau dia ada is-isnya, is none, is int, itu jawabannya true, false. Nah, ini is infinite, number finite. Kalau dia ini adalah null, ya berarti dia false, false, false. 2, 3, 4 paling bawah, mas. 2, 3, 4. Nah, ini string-string. Makanya kalau is itu yes or no. Slope, slope, radian, remainder, sin, constant.
konstanta ini bilangan natural, pi. Nah, ini ceritanya mungkin kalau anak yang jurusan matematik bisa menjelaskan lebih detail dari saya, tapi ini hanya contoh. Yang penting cara makainya ini adalah print, ini kayak math.floor, terus angkanya berapa. Kalau bukan angka gimana? Variabel bisa nggak? Bisa. Kita pakai variabel. Nah, terus Python IO atau sys module. Jadi IO module itu apa sih? Nah, ini kita ngubah si Python runtime environment. Apa itu runtime environment? Hmm. Jadi dia lebih ke ngubah runtime environment atau si gimana caranya si Python ini berjalan. Kalau kita lihat sistem information datang Python yang kita punya dia versi 3.10.12. Bedanya apa? Kalau 3.10.12 versi Python satu sama lain biasanya ada perbedaan-perbedaan sedikit itu ada di ini mereka apa, ada perbedaan-perbedaan kayak tadi kita punya si ini tadi math floor sama ceiling kalau versi 2 dia ubah dia akan ubah ini ngubah dari float ke integer, tapi kalau versi yang lama bah, itu contohnya up there terus fungsi lainnya untuk apa nih kita pakai ini. Nah, kita bisa standar input. Jadi kayak sistem file, ubah sistem file pakai enggak, jarang sih pakai ini. Nah, ini use case sistem kita buat prompt, di mana.
respect sys exit H. Jelas error. Nah, di sini kenapa bisa error? Traceback. Nah, karena kita di sini pakai Google Colab yang dia nggak bisa quit. Cuma kalau kita pakai ini, kita pakai command prompt. Anyway, ya crash nanti. Nah, ini di sini kan kita set nama tadi traceback error karena kita nulis age di bawah 18 exit program sys.exit dengan error message age less than 18. Coba kalau kita buat lagi, kita define age S123. Nah, age is not less than 18. Biasa dipakai apa? Ini biasa dipakai di website website toko gitu gitu. Yang atau video online pasti bisa. Nah, ini kalau di bawah 18 biasanya ada tulisan ini apakah Anda sudah memenuhi usia. Kalau misalnya sudah memenuhi baru boleh masuk, kalau nggak bisa, ya harus keluar dulu. Pakai sys exit itu kita pakai ini untuk sys module. Nah, terus OS path. OS path ini kita udah pernah kita pakai berapa kali. Ting. Nah, oke. Contoh lain sys module ya. Belum kita masuk ke ini.
berapa yang sysmodul yang tadi kan ada sys argument value, sistem argument value. Nah, ini enter sudah kita ini oh ya, itu loh kita set. Oh, dia udah ada tes exercise path system path environment Python di mana local distribution package untuk lihat isinya dia ada apa aja. Version path, jadi argument itu kayak beberapa perintah-perintah environment humans nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5 yang ada di ini contoh sys. Jadi dia ngotak-ngatik Python modulnya, jadi programnya yang dari Python tapi bukan isinya. Dia bisa nge-close, yang kita narik sesuatu dia akan close, dia ini sesuatu dia akan apa yang disuruh. Negatif map, kita udah ini juga OS. Nah, ini operating system. Maksudnya operating system gimana? Dimana kita akan meminta si Python itu ngasih kayak lampu hijau, ngasih clearance untuk dia connect sama Windows. Itu gimana? Kita mau lihat current working directory-nya dia apa. Ini kayaknya kenapa dia garis miring konten? Karena kita pakai Google Colab yang dia cloud based. Kalau misalnya kita import OS yang hadir, kalau dia itu di satu directory tertentu. Misalnya kita mau ganti folder, ya udah change directory.
remove directory, rmdir, remove directory, rmdir, stop directory, list. Jadi OS itu bedanya sama sys apa? Sys itu kita cuma program Python-nya sendiri. OS ini bukan sama si Python-nya, tapi dia ada di ranah Windows, Mac, atau ini cloud. Jadi di situ bedanya. Ya agak mirip-mirip, tapi beda dikit. OS Pad, dulu, daytime, daytime, Python, Vertical Haskell. Nah, kita kayaknya kemarin udah pernah bahas daytime. Jadi gimana caranya dia bisa mecah ini menjadi ini. Nah, ini kan kayak 2023 tuh, ini waktu Amerika Barat. Terus kalau misalnya kita mau ini change object, kita tinggal ngikutin ini. Nah, ini berapa modul-modul yang bisa kita coba. Millisecond, nanti kita bisa break. Yang terakhir, sebelum kita masuk, ini ada random modul. Nah, random ini dia bisa random integer, random di antara 3 sampai 9. Ini kita pakai modul namanya randomizer. Bisa dipakai untuk kalau mau bikin ini, ya soal yang tadi itu, randomizer. Kalau kita punya range di atas sekian sampai sekian, normal, variat, uniform, random, nah, random aja sih. Tapi kalau random biasanya 0 sampai 1. Biasanya karena itu enggak random random pure random, tapi biasanya pakai random integer, range int. Jadi sebenarnya ini kalau bahasa-bahasa Python itu bisa dipecah-pecah, ini singkatan-singkatan. Oke, kita break dulu aja. 8:05, 8:15 kita balik lagi. Ntar kita dari kelompok 4. Kalau misalnya udah nyiapin games, kita main. Kalau enggak aku cerita lagi. Oke, sampai ketemu 5 menit, 10 menit lagi.
Oke, kita lanjut untuk kelompok berapa nih hari ini? Tiga? Tiga mana? Empat ya? Hmm, 4 udah kemarin, Kak. Oke, kelompok lima sudah siap. Maaf Kak, belum Kak. Oke, siap, siap. Tidak apa-apa. Cerita lagi. Kalau nanti pandas framework persiapin. Nah, kita bahas ini. Jadi kita coba kita bahas ini aja deh. Bahas nanti pandas aja. Terus sambil cek email ada nggak ya kira-kira. Prefer to keep sambil buka ini ya. Nah, aku akan share sedikit. Ini apakah related with data analytics? Jawabannya adalah enggak. Tapi ini membantu kita untuk berpikir. Aku akan share screen lagi. Lupa share ya. Nah, ini aku akan share sedikit. Jadi ini apakah materi ini masuk ke data analytics ini enggak? Ini bukan materi data analytics, ini lebih ke product management, innovation, tapi data analytics sendiri itu kan sebenarnya multidisiplin, multi apa ya? Bilang multidisiplin, jadi bisa cover banyak. Dan ini aku dulu pernah di train sama AWS, sama Amazon Web Service. Jadi ini aku
beberapa cara yang dipakai Amazon untuk bisa buat digital innovation yang efektif, efisien. Kak, hubungannya sama data analytics apa? Framework yang kita pakai di sini bisa kita ubah dikit perspektifnya, kita ambil intisarinya dipakai untuk nanti kalian kalau mau present atau kalian mau apa kayak present pitch, ini kalian research atau analisa kalian kan dari tadi bilang oh ini kita working thinking backward 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 maksudnya gimana? Nah, jadi gini, AWS, AWS ini salah satu yang kalau aku lihat Amazon tuh dia kalau inovasi sukses. Apakah selalu sukses? Enggak selalu, tapi most of the time they are successful. Mereka bagus. Kenapa bisa gitu? Dia fokus sama customer duluan. Terus yang lain gimana? Mungkin kalian pernah dengar yang namanya Google Glass atau Google Plus. Jadi Google tuh dia ada nyoba-nyoba semua terus yang phone block segala macam teknologi aneh-aneh Google. Tapi kalau AWS dia fokus ke masalah yang orang itu punya dulu. Jadi dimulai dari masalah kita buat solusinya. Jadi nggak kita nyari masalah, tapi masalah yang udah ada kita kasih solusinya dan itulah yang kita perkuat. Nanti ini kepakainya gimana? Kalau misal nanti kalian funnel project atau yang capstone project, terus disuruh bikin visualisasi data, disuruh ngolah data, kita harus tahu dulu nih yang dia mau atau yang si siapa nih klien, kita bilangnya klien ya, tanda kutip. Ya, actually klien sih. Dia itu siapa, maunya apa, kita fokus di sana. Terus kita nggak langsung bikin solusi yang gede. Kita buat yang kecil. Contohnya, ini berapa faktor-faktor utama. Be spesifik. Jadi kita satu, kita harus fokus. Jadi kita kerjain satu dulu, selesai main fitur, main main apa istilahnya ya, kayak apa yang mereka butuhin dulu kita kasih. Kita punya informasi yang lain additional kita kasih belakangan. Tapi yang utamanya itu harus harus jadi selesai duluan. Kenapa? Karena kalau kita bikin perintilan segala macam nih salah satu faktor penilaian tugas kalian juga sih sebenarnya. Ada yang secara estetik bagus tapi main message-nya tuh agak kurang 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 lengkap. Enggak, isinya sih aku nggak bilang jelek ya, tapi kurang lengkap. Ada yang isinya lengkap banget, tapi bentuknya masih cuma teks. Isinya, terus aku akan kasih nilai mana sama-sama bagus, tapi yang isinya paling lengkap duluan, lengkap itu yang akan kasih nilai lebih. Kenapa? Spesifik, karena spesifik tugas eh, yang harus kalian deliver adalah menyampaikan summary message. Jadi apakah gambar asal-asalan itu bagus? Tidak juga. Karena yang penting konteks terus baru konten. Terus fokus ke customer. Apa kita harus tahu stakeholder utama kita siapa. Nah, aku ambil contoh capstone project tahun lalu itu ada aku harus buat dashboard yang isinya klien-klien mereka. Dia pengen ini, dia pengen itu, dia pengen tambah ini, tambah itu, tambah ini, tambah itu. Terus jadi kayak Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Tugas kalian adalah gimana caranya dari
ingin ini, ingin ini, ingin itu, kita lihat yang mereka butuhin pertama atau apa. Cara gimana kita fokus ke stakeholder utamanya siapa, kita lihat apa sih yang mereka tahu, apa yang mereka mau, yang mereka butuhin. Need sama want itu dua hal yang berbeda. Apa yang mereka butuhin, kita fokus ke sana. Habis deliver itu baru kita punya data lain, kita kerjain ini. Bisa kita taruh di uh, roadmap jangka panjang. Ini sebelum kita pre-work, sebelum kita kerjain, mungkin ini akan, ini mungkin ya akan, seperti biasa kalau aku cerita Nabi, cerita framework dan tools-tools kayak gini, mungkin aku akan lebih dari 10 menit, 14 menit. Hopefully this is going to be useful. Nah, skillnya ini mahal. Ini aku kasih ke kalian, tapi tolong tidak untuk didistribute. Aku kasih ke DFS, kasih password, jangan kasih password mana ya? Ntar deh. Taruh di nanti aku taruh di sini, tapi aku kasih password dulu kalau misalnya mau baca-baca lagi. Nah, ini sebenarnya ini yang biasa dipakai sama product manager. Product manager tapi kok data analytics ya, karena good data analyst is a good consultant. A good consultant biasanya adalah good product manager. Product manager biasanya dia handle semuanya, biasanya handle semuanya itu konsultan butuh someone yang bisa ngerti angka dan bisa narik action dari angka-angka itu. Mari kita mulai dengan ini. Ini pre-work atau apa ya? Ini kayak early observation. Jadi kita harus tahu sekarang customer kita siapa, misal head of apa nama company-nya ya. Samsung Education itu yang jadi klien kita punya dia harus mapping customer-customernya. Ketika customernya, jadi kita tentuin konteks perusahaan. Ini aku sambil brainstorming dikit. Jadi misal Samsung Education, dia itu adalah penyedia training untuk SMI, untuk UMKM. Tapi dia kayak ke kampus-kampus, dia kayak, oh ini nggak, ada bisnis yang lagi ongoing nggak? Kan kita deketin, kita masukin ke program kita akan temuin sama misal BRI Ventures, terus ini apa training. Tapi dia nggak punya metode untuk memonitor. Jadi siapa yang nanti setelah 3 bulan itu akan expand atau bahkan masih survive. Terus gimana caranya kalau kita bisa buat mapping itu ya? Mapping setelah 1 bulan, satu kuartal, setengah tahun, 1 tahun, nanti si klien-kliennya si apa tadi namanya tuh Samsung Education itu, how might we map and provide insight for Samsung Education customer when they
has been operating in a year or two. Jadi kita kasih tahu dulu nih, secara garis besar yang random banget, masalahnya kira-kira dia apa. Terus gimana caranya kita bisa menjawab itu? Ini agak mirip-mirip sama yang kemarin. Why, how, what. Ngapain sih kita bikin ini? Kenapa kok kita buat ini? Terus caranya gimana? Karena itu kamu selalu bolak-balik bolak-balik why, how, what framework tuh kayak framework utama yang aku ajarin. Step one, kita harus tahu 5 pertanyaan utama. Nah, yang paling penting adalah nomor 1, 2, 3. Kenapa? Kalau kita mau tahu direction, kita harus tahu dulu siapa sih sebenarnya orang yang lagi kita ini. Kok bisa gitu? Nah, kan kita kalau yang dulu aku lupa ini siapa dan aku sign NDA juga jadi tidak bisa, tapi bisa lihat di tag-nya Microsoft itu yang visualisasi warna hijau, hitam hijau sebenarnya itu not really that ideal tapi lumayan ini. Nah, jadi dia bisa jadi punya visi A, aku pengen bikin ini, tapi orang lain yang ada di dalam timnya, ya, contohnya eh, contohnya chief marketing officer-nya dia kayak, oh, aku pengen bikin dashboard yang nanti kita bisa map tren yang paling banyak di mana. Terus tiba-tiba orang finance, aku pengen lihat nih yang paling paling valuable, paling ngasih untung paling gede di mana. Jadi satu company, misal dia ada 3 orang key stakeholder, 3 orang ini maunya beda-beda. Terus apakah kita mau fokus ke semua atau kita fokus ke satu orang yang benar-benar kita pegang ini ya. Nah, kita pertama ngerti dulu nih. Karena bisa jadi direction mereka kan sama, kayak mau nih company grow. Tapi yang satu grow dari sales, yang satu grow dari customer kita, yang satu growth-nya itu dapat dari ngurangin cost. Kan itu bisa ada tiga faktor yang beda. Kadang-kadang tuh bertiga tuh ya agak makan satu sama lain. Misal kita mau fokus ke ngurangin cost, berarti marketing expense kita berkurang. Kalau kita mau fokus ke ini, kita fokus ke growth yang lewat kita marketing dan sales itu, finance-nya pasti cost-nya akan bertambah. Pasti ada trade-off. Jadi tinggal gimana cara kita fokus ke apa approach yang dia mau. Biasanya sih langsung yang paling senior yang langsung kita berhubungan langsung. Ntar kalau nah, udah masuk ke capstone bisa ini kok. Kita bakal karena capstone itu salah satu dari 2 capstone project itu ada apa kayak dia uh, nggak nggak over ini, nggak over ekspektasi dia. Dia sebenarnya nggak terlalu eh, nggak terlalu aware, nggak aware sih, jago juga nggak bisa bilang, tapi kayak dia nemu nih, ini ada cohort analysis, mau dong datanya diproses pakai cohort analysis ini, padahal datanya sendiri dia nggak lengkap, datanya juga out-outan ya. Ini sama kayak apa ya, dia nemu satu, dia kayak ngelihat, wah ini menjadi kaya dengan TikTok affiliate. Oh, udah aja jor-joran di sana, padahal eh, apa kayak kemampuannya belum bisa sampai situ. Aku nggak bilang dia nggak bagus atau gimana, tapi semua kan ada proses-prosesnya, step by stepnya. Jadi aku kayak bukan tipe yang yes man, tapi meredirect in expectation. Nah, ini
adalah mapping customer kita. Misal kita ketahuan nih, key stakeholder-nya adalah Pak Erik. Pak Erik ini dia adalah si head dari Samsung Education yang hubungin si MyEduSolve. Terus jadi walaupun ada dua itu, misal si A sama si B, kita fokus ke yang dirasain apa isu-isu yang dihadapin Erik. Jadi kayak pertama apa sih yang dia ini frustration. Jadi dia punya data banyak, dia punya data 2 tahun, terus tiap tiap bulan, tiap quarter tuh dia update, tapi dia nggak bisa nih mapping mana sih perusahaan-perusahaan kita yang dia tuh berkembang, mana yang dia naik, mana yang dia turun. Terus aku ngerasa kayak, ini harusnya nih bisa diolah lagi datanya. Terus apa sih yang mau dicoba di achieve? Dia pengen bisa punya sebuah dashboard, sebuah method yang dia bisa lihat, oh ternyata dari semua portofolio kita 30% survive, 60% itu kapal karam tapi belum tenggelam, 20% tenggelam. Jadi nanti dia bisa lihat, oh kapal yang karam, kapal yang tenggelam yang dia tuh size-nya decreasing itu apakah karena satu vendor pelatihan atau mungkin kayak dia dari suatu tempat atau bahkan dia di satu industri yang sama. Ini contoh data analytics yang kayak consulting. Jadi apakah dia itu lokal di suatu tempat, satu industri, atau ya memang lagi apa saja. Terus yang pengaruhin apa aja. Jadi kita akan tahu nih, oh kalau gitu dari data yang dia punya, kita akan coba track, kita buat eh, kita buat dashboard yang kita bisa nge-track masing-masing ini customer journey-nya kayak gimana. Terus, nah ini pakai yang tadi awal today, sekarang ada masalahnya apa. Terus apa sih yang sebenarnya mereka itu butuhin. Ini gimana cara kita tahu? Jelas kita bukan ahli nujum, bukan pakai ilmu nujum, tapi di sini yang kita biasanya dari yang data science challenge, berapa experience itu adalah kita harus interview si stakeholder itu. Gimana ya kita pasti itu lewat call, kita bukan kayak Bapak maunya, Mas ini maunya kayak gimana, tapi kita coba telusuri bahasa-bahasanya halus. Jadi kayak oke, jadi kondisi sekarang gimana? Apa sih yang lagi pengen dicoba di achieve? Atau kalau dari data ini kira-kira mau nyari apa ya? Oh, mau nyari ini. Jadi saran saya adalah kita buat tools ini, terus nanti kita proses pakai ini, nanti hasilnya ini. Apalagi tadi why, how, what. Jadi dari awal pertemuan pertama impromptu juga cuma 15-20 menit dengerin dia ngomong udah langsung. Nah itu jam terbang sih sebenarnya. Jadi analisis apa sih yang mau kita buat, yang buat mereka tuh kayak nanti kalau kita bisa ngasih value added lagi, kita kasih, oh ini kita bisa improve lebih panjang, lebih jauh untuk nambahin ini, bisa. Tapi kita fokus ke yang the key important, key benefit yang mau kita kasih. Terus how do you know ya? Dengan kita bisa quote berdasarkan ini Pak, kenapa ini penting? Karena biasanya kalau udah eksekusi pas lagi ini kayak lupa nih kayak gini kan saya ekspektasi kayak gini, taiji-nya gampang. Waktu itu kan saya sudah bilang Pak, kalau Bapak datanya lengkap ya bisa kasih ini, datanya cuma 2 bulan ya saya cuma kita baru bisa provide ini, paling enggak kita udah cleaning datanya, kita buatin template nanti bisa dimasukin. Apakah si kliennya itu happy banget 1 dari 10 ya 6 lah, enggak 7 7 waktu 7 kayaknya. Karena ya dia mau mau protes kayak ini pengen pakai cohort analysis, sebenarnya mau pakai cohort bisa kalau datanya bersih, datanya aja nggak bersih gimana mau bisa dapat hasil yang bagus. Mau overfitting underfitting ini under data 10% aja nggak dapat kok.
Udah setelah di convince ya dari 7 naik ke 7,5 atau 8. Karena itu adalah the art of bla 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 customer experience. Nanti ini kita buat customer journey, jadi kayak prosesnya gimana sih dari sekarang itu, wow, penuh masalah, masalah utama di solve, terus masalah selanjutnya ini udah contoh ini. Itu tadi kalau dari sisi customer, dari sisi klien, kita tahu masalahnya mereka apa, kita tahu dia maunya apa aja, dan karena dia cerita kesulitannya mereka, kerjaan mereka kayak gimana, kita bisa fokus ke apa yang mereka butuhin duluan. Think big, what if? What if ini kayak seriesnya Marvel yang kalau ini gimana, kalau ini gimana, kita langsung plot ini produk yang mau kita buat. Jadi kayak yang kita buat ini apa, gimana caranya, apa sih yang sebenarnya kita incar pertama. Ini product management, tapi kok bisa switch ke ini, switch ke data analytics. Kita akan coba, misal kita buat namanya tadi itu Samsung Education Partner garis miring Client Dashboard. Gimana caranya dari setiap klien itu kita buat, kita akan lihat primary key mereka, unique value mereka, kita track berdasarkan quarter, kita coba lihat, misal tuh dia punya, ini kalau misalnya ada yang nggak kebayang, kabarin aja biar aku nanti coba ganti ini. Karena my ini box kolom komentarku tetap aktif. Jadi kita lihat quarter 1, quarter 2, quarter 3, size mereka berapa, salesnya mereka berapa, kita bisa lihat tuh, oh ini tumbuh. Ini tiba-tiba datanya hilang. Quarter 2 datanya hilang, quarter 3 hilang, ini berarti company-nya udah shutdown. Nah, kalau misal size-nya nambah, kurang, terus kita coba cek dia di industri mana, lokasi di mana. Jadi pertama yang kita fokus adalah kita bisa monitor klien-klien kita. Berapa persen dari portofolio kita yang masih survive. Terus kayak kita lihat growth-nya, kalau misalnya dia naik itu nanti size-nya ya kali ini, masih yang hijau, segitiga hijau itu. Nah, kalau dia mengecil atau banyak loss, jadi dia downsizing itu dia segitiga merah yang ke bawah. Terus nanti waktu itu buat CSP-nya ya itu pakai Power BI. Yang Power BI nggak beda juga dari Excel, jadi terus jadi pertama fokus ke trackingnya, baru nanti kita bisa map berapa filter. Kita nggak langsung kerja, oh nih langsung 5 filter. Kita coba filter by area, filter by industri yang paling, yang kita lihat visualisasi awal tuh kayak yang kemarin tuh, yang EDA. Oh ini ternyata ini kayaknya paling ngaruh ini nih. Jadi kita bilang kita pertama visualisasi by industri, karena itu kita lihat kalau kemungkinannya ada satu industri yang mereka memang jatuh semua ininya. Jadi kita bisa lihat filter industri perkebunan. Ternyata memang mereka merah semua. Karena memang lagi musim kering atau manufacture mana itulah. Jadi kita tahu urutan mau buat apa aja. Aku ada contoh lain tapi untuk cerita Nabi selanjutnya. Cara untuk misi atau kerjaan ini lomba. Nah, setelah itu ini kita nggak pakai ini proof of viability. Disuruh proof of concept. Kenapa kok kita buat ini, ada use case-nya bisa nggak?
Tapi kita nggak pakai itu, kita buat PR FAQ ini sebenarnya kayak written artikel. Perlu nggak? Perlu nggak perlu. Ini kalau kita si Amazon Web, si AWS ini, kenapa dia itu fokus ke PR FAQ? Karena waktu dia tuh mau planning untuk membuat produk, dia udah buat press release atau artikel, dummy FAQ yang kayak misal kita mau buat kayak tadi nih. Begitu kita mau pitch, kita ceritanya buat artikel bohongan, terus orang baca. Kalau orang itu melihat dia mah like, berarti either kita redirect the idea atau bahkan scrap the idea entirely. Jadi kita make sure kalau kita mau buat sesuatu itu benar-benar meaningful. Orang baca kayak, wah ini tertarik nih, ini very very useful. That's why nggak sih, ini aku nggak bilang kalau ini yang membuat dua project yang aku pegang itu akhirnya masuk ke highlightnya Microsoft dua-duanya. Nggak karena ini sih, tapi ya itu karena di a good job. Aku cuma ngebantu mereka direct apa kayak ekspektasinya si klien, terus gimana caranya menti-mentiku itu bisa buat apa yang mereka itu benar-benar butuhin. Jadi aku coba dia bikin tulisan, aku imagine kalau aku ada di posisinya si user atau si klien tadi untuk, oh ini orang menarik, ini interesting, visually good, but I don't really need this one. Ini contoh gimana ini. Dan ini sebenarnya untuk membantu structure waktu presentation aja. Press release, biar FAQ dokumen, ntar aku kasih ini, tapi aku nah ini contoh ini waktu bikin Redshift langsung online, ntar aku kirimin aja karena contoh ini. Jadi nggak perlu dibuat ini, tapi paling nggak ngebantu structure waktu mereka presentasi panel project. Waktu itu aku nonton cuma satu atau dua, karena waktu itu lagi agak sibuk, jadi aku kayak ngasih feedback. Dan ya aku jadi kayak, waktu itu panel presentation capstone project tuh jadi kayak dosen ini, dosen pembimbing yang, aku udah bilang ngomongku, ini aku kan lempar topik ke sini, aku akan direct mereka untuk bertanya ini. Misalnya mereka tanya sini, jawabannya ini, udah. Dan hasilnya bagus 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 semua. Kenapa strukturnya aku buat kayak ini adalah yang kalian, masalah yang dihadapi company ini, terus karena itu kita buat analisis yang ini. Kenapa? Karena dengan kita melihat ini maka hasilnya ini. Kalau kita lihat ini hasilnya ini, kita dapat dari sini. Really happy. Jadi ini nanti akan aku share juga. Ya, jadi cerita lagi 20 menit, 30 menit. Tapi hopefully it's useful. Terus ada tadi yang nanya ini memang relate-nya gimana, dan kelompok lain pasti nggak ada yang dapat materi ini. Ini spesifik. If you're my mentee, if you're my associate, you'll get this as a bonus. Kenapa harus terus latih ini? Jadi fokuslah ke customer kalian. Maksudnya customer tuh gimana? Ya fokus ke stakeholder atau orang yang ngasih jalan kerjaan. Coba lihat kenapa mereka ngasih ini, ngasih sebuah tugas, masalahnya di mana, kita pakai Howard Framework, kita tarik garis sampai ke yang sekarang. Kayak contohnya tugas yang mini project ini kita sampai nampi pandas, karena itu kita akan fokus ke nampi dan pandas. Nampi dan pandas, kita kembali ke sini. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan,
Decknya ada nggak kasih. Berapa depan. Kita kemarin sampai data frame. Jadi itu. Jadi apakah bisa bilang gimana ya? Apakah nanti useful nanti waktu data analytics itu akan membantu kalian untuk framework itu akan bantu kalian untuk ngerjain kerjaan any job, nggak cuma data. Karena kalau di kantor aku juga si framework itu cuma kayak guidance tools yang nanti sisanya akan kembali ke kalian. Akan kembali ke Pandas. Ini Pandas CSV datanya. Habis film CSV. Lagi upload data, langsung taruh dulu aja. Hmm, taruh kan hilang. Oke, yang pasti akan deleted. Kita buat. Nah, ini soal yang ini sebenarnya yang kemarin nih yang kita pakai 6 apa number. Yang list Takila kemarin kita masukin lagi. Ini bentuk table ini namanya data frame. Kita pakai pandas, .read, CSV, ini formatnya apa, data CSV, print, data frame, data yang akan dipakai di sini itu string. Jadi ini semua string. Display max rows. Ini kita keluarkan semuanya. Total ada berapa? Dia ada 60 row. Kalau kita max row-nya itu ada kita set defaultnya kan yang ada defaultnya display max rows 19 baru nanti dia akan data frame ini semuanya. Kalau yang default gimana? Cuma ini. Yang pertama tadi 60 dan segini doang. Nah, ini JSON. JSON tuh biasanya bentuknya kayak gini.
form gitu. Function, post, expose, summary. Dia bentuknya apa? Dictionary. Kalau misalnya kita mau lihat cuma atasnya aja gimana, sampling 10 paling atas. Nah, terus kok data frame-nya berubah ya? Soalnya kita data ini kita ubah jadi yang ini. Kalau kita run yang tadi yang di atas ini, pd read data CSV, ini deh. Kita copy ini si default fruit ini, eh, misal kita si df data CSV kita ngambil 10 paling atas. Data frame head 10, si nomor 0 sampai 9. Kok ini bisa sampai patah-patah gini ya? Salah. Nah, ini kan dia kolomnya banyak. Dari tadi kita pakai file yang mana? Filenya kita pakai yang salah salah. Nih, ya semuanya. Terus kalau misal kita mau lihat yang paling bawah, kita pakainya tail. Tail 8. Tambah 8 bisa aja sih. Force do. Yang paling penting biasanya ini nih. DF info. Data frame info. Nah, kita bisa melihat dia punya berapa kolom, nama kolomnya apa aja, data type-nya apa. Biasanya ini kalau eh, kita data analisis, data cleaning, yang biasanya ada nih, yang biasanya checklist default nanti. Nah, PD Pandas import Pandas SPD. Kenapa kok tadi kita nggak pakai import Pandas? Soalnya udah di atas atas banget. Nah, ini. Terus habis itu kita pakai mount. Atau kita kalau pakai yang ini ya langsung aja. Terus kita load dulu. Yang checklist paling wajib nih. Pertama kita import dulu
kemudian kita cek, kita assign file kita menjadi data frame, terus kita melihat info atau lihat informasi terkait table atau data frame kita dan df info. Set, di situ baru kita sampling data, biasanya cek kita benar print df head ya paling 10 lah. Ini biasanya ini harusnya di sel lain, tapi ya sudah. Ini kenapa kita mau ngeliat nih, biasanya ini kan filenya bagus banget, 1000 nggak ada nolnya. Kita biasanya cek ini jumlahnya berapa nih, lah ternyata ada yang kurang, orang gimana, ya udah kita tinggal bersihin ini null value. Kita lihat di sini infonya nih, kita mulai besok nih, kita mau hari ini data cleaning, kita besok aja. Kita udah belum, mana belum, ini belum, ini kalau enggak buat besok aja sekalian sama soal. Nah, ini udah mulai yang seru-seru nih, data cleaning. Oke, kalau gitu kita mulai bersihin data besok, terus sama kita coba lihat apakah habis bersihin data ini kita mulai, soalnya bersihin data ini satu satu package, satu set sendiri sih. Karena kalau lanjut besok enakan jadiin satu. Bersihin data, empty cell, format salah, data salah, replace, removing duplicate, jadi satu. Kita coba lihat apakah bisa bahas soal, terus kemudian kita lihat mampi dikit biar nanti bisa jawab. Ini cocok. Oke, kalau gitu kalau ada pertanyaan bisa di ntar nyaut aja, akan aku coba untuk balas. Tapi any question let me know. Ada yang masih bingung, ada yang mau ini, kabarin aja. Oke, kalau gitu kita ketemu besok di Pandas lagi, dan sampai ketemu besok teman-teman.